Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami Pinggiran Kampung. Toraja sangat terkenal dengan keunikannya dalam merayakan kematian. Hampir seluruh destinasi dan atraksi wisatanya pun berkaitan dengan tahap akhir kehidupan manusia tersebut. Masyarakat Toraja punya keyakinan dan rasa hormat tersendiri pada jiwa-jiwa orang mati. Karena bagi mereka, jiwa-jiwa itu adalah leluhur yang mesti dihargai dan dihormati. Dalam perjalanan Kumparan meliput upacara pemakaman Rambu Solo di Toraja, Kumparan menyempatkan diri untuk mengunjungi sebuah situs pemakaman ikonik. Dihiasi hamparan batu menhir warisan masa megalitikum atau zaman batu besar, sepintas Bori Kalimbuang terlihat seperti situs Stonehenge yang menawan di Inggris. Menurut data yang tercatat dalam informasi wisatawan yang Kumparan temukan ketika menyambangi Bori Kalimbuang, terdapat 102 menhir yang terpasang dan berdiri dengan tegak di kawasan Rante. Rante adalah kawasan tempat upacara pemakaman Rambu Solo dilakukan bagi penduduk tingkat tertinggi di Toraja. Upacara pemakaman tingkat tinggi itu dikenal sebagai rapasan sapurandanan, yaitu tahapan di mana ketika seseorang meninggal, keluarganya akan mengorbankan kerbau minimal berjumlah 24 ekor dan berisi setidaknya 4 jenis kerbau Toraja. Biasanya penduduk yang mencapai tingkat rapasan sapurandanan adalah para pemangku adat atau parenge dan bangsawan. Berlokasi di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, situs wisata Bori Kalimbuang didirikan sejak tahun 1617. Bebatuan ini dulunya dibawa dari atas gunung batu oleh penduduk setempat bersama-sama ketika hendak mengadakan upacara pemakaman. Meski memiliki ukuran yang berbeda-beda, menhir atau yang dikenal pula sebagai simbuang batu punya nilai yang sama dalam adat Toraja. Oleh sebab itu, untuk membawa dan menempatkannya pun tidak sembarangan. Batu yang hendak dibawa mesti melewati beberapa tahapan ritual tertentu sebelum diangkut dan ditancapkan di lokasi Rante. Di sekeliling menhir, kamu akan menemukan bangunan bambu dengan atap berbentuk perahu, khas bangunan Toraja. Bangunan itu antara lain adalah lakian, yaitu tempat persemayaman peti jenazah saat melakukan upacara pemakaman Rambu Solo dan juga balakayan, yang merupakan bangunan bagi keluarga maupun tamu yang datang untuk berkumpul dan makan bersama. Bukan hanya itu saja, selain dijadikan tempat untuk mengadakan upacara pemakaman, Bori Kalimbuang juga dijadikan sebagai tempat memakamkan penduduk Toraja yang meninggal dunia. Berbeda dengan kawasan pemakaman pada umumnya yang berisi nisan dan kuburan, di sini batulah yang dimanfaatkan penduduk Toraja sebagai penyimpan mayat. Jika kamu berjalan mendaki mengikuti trek yang disiapkan oleh pengelola, maka kamu akan melihat kuburan batu di sisi kiri maupun kananmu. Menurut penuturan Sima Batara, pemandu Kumparan saat melakukan eksplorasi, dalam satu liang batu, biasanya tidak hanya berisi satu mayat saja, tapi bisa jadi satu keluarga. Karena biasanya batu besar yang digunakan itu memang dipersiapkan sebagai kuburan bagi satu keturunan keluarga. Saat Kumparan mendatangi Bori Kalimbuang, Kumparan menemukan sebuah kuburan yang tampaknya baru saja digunakan. Sepanjang mata memandang, beragam bentuk dan rupa batu terlihat sangat menarik bagi Kumparan. Selain kubur yang baru saja diisi itu, nampaknya ada beberapa kuburan batu lainnya yang baru diziarahi oleh keluarganya. Sebab di sekitar kuburan terdapat air mineral dalam kemasan dan bunga yang baru saja layu mengering tergantung di depan pintu atau berdiam di dalam vas. Selain kuburan batu, Bori Kalimbuang juga menyimpan jenazah anak bayi yang belum tumbuh gigi dalam pohon tara. Pemakaman yang dikenal sebagai Pasiliran itu berada agak jauh dari kawasan Rante. Meski begitu, kamu bisa mengikuti penunjuk jalan untuk dapat mencapai Pasiliran tersebut. Objek wisata Bori Kalimbuang adalah salah satu dari 9 yang ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia untuk kategori budaya di Toraja Utara. Wisata yang sudah ada sejak tahun 1718 ini mirip dengan Stonehenge yang ada di Inggris. Sama-sama memiliki batu-batu tinggi yang tegak berdiri dengan berbagai ukuran atau yang dikenal dengan nama menhir. Bedanya, batu-batu ini bukan melalui proses alami, melainkan dibentuk terlebih dahulu dan ditanam di dalam tanah. Pembentukan dan penanaman batu ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Menhir ini menjadi perpaduan yang apik dengan rumah adat Toraja yaitu tongkonan. Menhir ini juga bisa menjadi spot foto yang instagramable untuk kalian yang hobi foto. Tidak hanya menyajikan pemandangan menhir, ada balakayan atau rumah panggung yang digunakan untuk membagikan daging sembelihan kerbau atau babi yang dikurbankan dalam ritual Mantenu Tedong. Pemberian daging akan diberikan dengan menyebutkan nama dari orang yang paling penting sampai yang terakhir yaitu warga. Dalam pembagian daging ini, semua orang akan mendapat bagian. Anda juga akan menemukan lakian, yaitu tempat persemayaman jenazah selama upacara kematian berlangsung. Lakian ini berbentuk seperti tongkonan, tapi dengan ukuran lebih kecil dan tidak berdinding. Lakian memiliki 2 lantai, yaitu lantai pertama digunakan sebagai tempat
keluarga yang berbeda. Sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat jenazah selama proses upacara adat berlangsung. Kuburan batu dengan umur ratusan tahun, baby graves, hingga rumah adat tongkonan dengan 1000 tanduk kerbau bisa Anda temukan di sini. Pohon tara yang digunakan sebagai tempat penguburan karena pohon ini memiliki banyak getah yang dipercayai akan menggantikan air susu ibu bayi yang sudah meninggal. Dengan membayar Rp10.000 Anda sudah bisa menikmati keindahan yang ditawarkan Bori Kalimbuang yang menyajikan kurang lebih 102 menhir. Jika ingin berkunjung ke sini, jam buka objek wisata ini adalah pukul 8:22 waktu Indonesia Timur. Ini pemakaman ala Toraja di tingkat tinggi. Batu ya dilubangi. Batu dilubangi. Kemudian dimakamkan di dalam. Ada sepasang detiknya. Sedang kata Toraja namanya. Ruang ya. Di situ aja ruang ini. Itu betul deh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.